Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Makaesa, kembali lagi bersama saya di channel Mikdad Diaul Haq. Kali ini saya akan membuat video terkait teori himpunan, di mana tujuannya untuk membuat video ini itu untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori peluang. Ya, jadi kita akan membahas teori himpunan. Di mana pada teori himpunan ini kelompok saya itu beranggotakan saya sendiri, Mikdad Diaul Haq, kemudian rekan saya Siti Fatimah. Namun pada video kali ini itu saya hanya membahas yang akan membahas terkait teori himpunan hanya saya sendiri karena tugasnya individu ya. Mungkin bisa langsung saja ke pembahasan. Jadi pada pembahasan video ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami konsep himpunan, lalu yang kedua mengenal sifat-sifat himpunan, lalu yang ketiga mengenal jenis-jenis himpunan, lalu yang keempat mengenal fungsi dalam himpunan, lalu yang kelima mengerti operasi himpunan, dan yang terakhir implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam satu video ini kita membahas banyak pembelajaran ya. Langsung saja, yang pertama, apa itu himpunan? Jadi kita harus mengetahui pengertian himpunan itu terlebih dahulu. Jadi secara teoritis, teori himpunan adalah cabang logika matematika yang mempelajari himpunan, yaitu kumpulan objek atau elemen yang memiliki sifat yang jelas dan terdefinisi dengan baik sehingga dapat dibedakan secara pastinya. Himpunan merupakan kumpulan objek dengan kesamaan sifat atau karakteristik tertentu di mana setiap objek tersebut disebut anggota, elemen, ataupun unsur himpunan. Jadi contohnya, kelompok hewan berkaki dua. Apakah ini himpunan teman-teman? Ya, betul. Jadi ini himpunan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, kelompok mahasiswa pandai. Apakah ini termasuk himpunan? Ya, ini bukan termasuk himpunan ya teman-teman, karena mahasiswa pandai itu adalah suatu elemen yang sulit yang tidak terdefinisi, jadi tidak jelas gitu definisinya. Karena pandai itu kan relatif ya. Jadi bisa saja menurut saya itu dia pandai, namun menurut yang lain dia itu tidak pandai. Jadi relatif gitu. Sedangkan yang tadi yang contoh yang pertama itu kelompok hewan berkaki dua. Itu jelas terdefinisi ya. Jadi dapat disebut himpunan, sebuah himpunan. Lalu contoh yang ketiga kumpulan bilangan real yang lebih dari 5 dan kurang dari 10 itu termasuk contoh himpunan. Lalu yang keempat itu kumpulan atlet bulu tangkis dari Indonesia. Nah, itu termasuk juga himpunan. Lalu yang terakhir kumpulan atlet yang tinggi. Nah, ini tidak termasuk himpunan karena atlet yang tinggi itu relatif ya. Menurut orang tinggi itu sebagaimana sih? Segimana? Kecuali tingginya itu misal kumpulan atlet yang tinggi dengan tingginya 170 cm itu termasuk himpunan. Namun di sini itu belum cukup terdefinisi dengan secara jelas. Jadi tidak dapat dikatakan sebuah himpunan. Lanjut, notasi dan kardinalitas. Himpunan dinotasikan menggunakan huruf kapital, contohnya A besar, B besar, C besar, sedangkan anggotanya dinotasikan dengan huruf kecil, contohnya elemen A, elemen B, elemen C. Sehingga jika A anggota himpunan A, maka ditulis elemen A anggota elemen dari himpunan A, dan jika B bukan anggota himpunan A, maka ditulisnya adalah elemen B bukan anggota elemen dari himpunan A. Atau bisa dilihat ya teman-teman, seperti E yang dicoret seperti itu. Lalu jumlah elemen di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Jadi kardinalitas dan kardinalitas himpunan A itu dinotasikan dengan N buka kurung A besar atau A mutlak ya. Itu maksudnya adalah jumlah dari anggota himpunan tersebut. Contoh, yang pertama itu ada himpunan B, X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau kita bisa representasikan dengan himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 11, 17, 19. Itu bilangan prima yang kurang dari 20 ya. Maka kardinalitasnya itu berapa teman-teman? Ada berapa? Ya betul, 8. Atau N buka kurang bebas himpunan B sama dengan 8. Lalu contoh yang kedua adalah
Himpunan A sama dengan A, buka kurung kurawal A, tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal 2 kali, lalu A, tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini terdapat 3 kardinalitas ya, memiliki elemen 3, jumlah elemen 3, yaitu A, jadi ini nih, apakah di sini kelihatan ya kursornya? Jadi ini itu elemennya 1, maka kita dapat definisikan bahwa itu satu elemen, lalu di sini 2 elemen, lalu di sini 3 elemen. Jadi terdapat 3 anggota elemen pada himpunan A. Jadi kardinalitasnya adalah 3. Lanjut, sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada sifat idempoten. Jadi sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Dan anggota yang irisannya suatu himpunan adalah anggota itu sendiri. Nah, jadi misal himpunan A, irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Lalu yang kedua adalah himpunan A gabung himpunan A sama dengan himpunan A. Contohnya, himpunan A sama dengan 1,2, 3, 4, 5. Tentukan anggota dari irisan himpunan A irisan A dan himpunan A gabungan himpunan A. Jawab, karena itu sama yang kita iriskan, yaitu A irisan A gabung A itu sama, maksudnya himpunan itu sama, maka dapat dikatakan himpunan itu lagi hasilnya. Jadi bersifat idempoten. Lalu yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Yang pertama, A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi bisa ditukar posisinya gitu teman-teman. Lalu yang kedua, A gabung B sama dengan A gabung B. Ya, itu kayaknya typo deh. Karena maksudnya A gabung B sama dengan B gabung A. Lanjut. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada irisan dan gabungan, seperti sifat komutatif tadi. Jadi asosiatif itu kan pengelompokan ya. Jadi di sini dapat dilihat ya teman-teman bahwa ada kelompok, di sini kelompok A irisan B, lalu irisan C. Nah, yang dikelompokkan yang sebelah ruas kanannya itu digeser ya. Jadi pengelompokannya beda lagi. Tapi nilainya itu sama. Jadi itu bersifat asosiatif. Lalu yang keempat, sifat distributif. Sifat distributif atau penyebaran pada operasi himpunan hanya berlaku pada irisan dan gabungan. Masih tetap pada irisan dan gabungan ya. Jadi penyebarannya. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Jadi kayak sifatnya itu perkalian gitu. Jadi di sini A gabung B, maka di sini A gabung B, lalu irisannya di sini operasinya irisan, maka di sini operasinya juga irisan ya. Jadi di sini A gabung C. Sama yang kedua, mirip-mirip lah. Lanjut, yang kelima itu sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada irisan dan gabungan adalah A irisan himpunan kosong maka sama dengan himpunan kosong, lalu A irisan himpunan semesta maka sama dengan himpunan A, lalu himpunan A gabung himpunan kosong maka sama dengan himpunan A, lalu himpunan A gabung himpunan semesta maka sama dengan himpunan semesta. Contohnya, diketahui himpunan S sama dengan atau himpunan semestanya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan A irisan himpunan kosong, lalu A irisan himpunan S, A gabung himpunan kosong, A gabung himpunan S. Jadi di sini dapat dilihat ya teman-teman. A gabung himpunan kosong yaitu 2, 3, 5, 7 gabung himpunan kosong ada sama dengan himpunan kosong. Lalu irisan, maaf ya teman-teman. A irisan himpunan kosong, maka ya kan nggak ada yang sama. Jadi himpunannya nggak ada, jadi himpunan kosong. Lalu A irisan S, maaf ya teman-teman sudah lelah ini. A irisan himpunan S sama dengan 2, 3, 5, 7 irisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya itu 2, 3, 5, 7 atau sama dengan irisan anggota himpunan A. Jadi elemen himpunan A jadinya. Sama ya seperti yang di sini terbukti. Lalu A gabung himpunan kosong, maka 2
2357 gabung himpunan kosong ya tetap 2357 ya. Lalu A himpunan S sama dengan 2357 gabung 1234567 8, maka semuanya itu diikutkan sehingga didapatlah himpunan A gabung himpunan S. Lanjut, jenis-jenis himpunan. Yang pertama himpunan kosong. Himpunan dengan kardinalitas 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya biasanya itu disimbolkan dengan seperti 0 lalu dicoret atau kurung kurawal tutup kurung kurawal. Contohnya, himpunan K sama dengan X, di mana X kurang dari X, maka adalah himpunan K itu adalah himpunan kosong karena nggak ada ya suatu bilangan kurang dari bilangan itu. Lalu yang kedua, himpunan L sama dengan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka kardinalitasnya itu 0 karena tidak ada akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi tidak ada akar persamaannya. Jadi, lalu contoh yang ketiga, jika himpunan M sama dengan di dalamnya terdapat himpunan kosong, apakah M adalah himpunan kosong? Jawabannya tidak ya, tidak sama. Jadi himpunan M itu memiliki anggota, yaitu anggotanya adalah himpunan kosong. Beda dengan himpunan kosong yang tidak memiliki anggota himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah salah satu bisa disebut sebagai elemen atau anggota dari suatu himpunan. Ya, di mana di sini himpunan M memiliki anggota yaitu himpunan kosong. Jadi himpunan M tidak sama dengan himpunan kosong. Lanjut, himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari himpunan B. Dalam hal ini himpunan B dikatakan superset dari himpunan A. Jadi dibalik gitu. Notasinya A subset sama dengan B. Ketika dibuat diagram Venn, maka seperti ini hasilnya. Lalu di sini ada contohnya. Himpunan bagian tuh mirip-mirip sama irisan ya teman-teman. Jadi himpunan 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 1, 2, 3 hasilnya. Lalu himpunan 1, 2, 3 sebagian dari 1, 2, 3 ya sama. Kayak sama dengan itu jadi sama. Himpunannya ya tetap 1, 2, 3 anggotanya. Lalu contoh yang ketiga itu himpunan asli itu bagian dari himpunan bulat bagian dari himpunan bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu bagian dari bilangan real bagian dari bilangan kompleks. Jadi kemudian contoh yang keempat, jika E sama dengan X Y, di mana X plus Y kurang dari 4, lalu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan himpunan F itu sama dengan X Y, di mana 2X plus Y itu kurang dari 4, lalu X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, maka himpunan F subset dari himpunan E. Ketika kita dibuatkan dalam diagram kartesius, maka terdapat di sini yaitu seperti bagian F ini bagian dari himpunan E. Jadi himpunan E ini full ya dari sini ke sini. Kemudian himpunan F itu hanya segini. Jadi himpunan F itu bagian dari himpunan E atau subsetnya gitu F tuh. Jadi himpunan F subset dari himpunan E. Sebaliknya himpunan E adalah superset dari himpunan F. Jadi bagian semua seluruhnya itu bagiannya dari himpunan F. Lanjut himpunan yang sama. Jenis himpunan ini itu dimana A sama dengan himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A dan juga memiliki kardinalitas yang sama ya. Jadi karena elemennya sama, anggotanya sama, dan kardinalitasnya itu pasti sama. Lalu yang kedua, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan himpunan B. Notasinya itu bisa sama dengan atau juga A subset sama dengan B dan B subset sama dengan A. Jadi digabung gitu. Jadi A sama dan B itu sama dengan yang ini penyebutannya.
Aksiomanya, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma sebagai berikut. Pertama, berlaku A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Lalu yang kedua, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Lalu yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Lanjut, jenis himpunan yang keempat adalah himpunan yang ekuivalen. Maksudnya, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi, yang penting jumlah anggotanya itu sama, maka himpunan tersebut ekuivalen. Misalkan himpunan A, contohnya di sini, himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan himpunan B, A, B, C, D. Anggotanya itu berbeda, namun jumlah anggotanya itu sama, maka disebut himpunan yang ekuivalen. Lalu yang kelima, himpunan yang saling lepas, di mana himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi, saling tidak memiliki satu sama lain, seperti yang tadi sebelumnya sama. Contohnya itu adalah diagram himpunan yang saling lepas ya. Ini adalah himpunan yang saling lepas. Jadi, tidak bertemu gitu antara himpunan A dan himpunan B, tidak ada yang beririsan. Contohnya di sini ada diagram Venn. Ya, tidak ada keterikatan di sini atau tidak beririsan. Contohnya, jika himpunan A sama dengan X, di mana X itu elemen dari himpunan B dan X kurang dari 8 dan B sama dengan 10, 20, 30 ya, atau kelipatan 10, maka A itu saling lepas pada himpunan B. Karena himpunan A itu terdiri dari kurang dari 8 ya anggotanya, sedangkan B itu dimulai dari 10, 20, 30. Jadi tidak beririsan ataupun jadi himpunannya itu saling lepas. Selanjutnya himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian atau subset dari himpunan A, termasuk himpunan kosong juga dan himpunan A itu sendiri. Notasinya yaitu himpunan kuasa himpunan A atau uh, bisa kita tuliskan yaitu 2 himpunan A. Jadi maksudnya jika kardinalitasnya atau kita sebut dengan M, maka jumlah kardinalitas himpunan kuasa dari himpunan A itu sama dengan 2M. Jadi memiliki rumus ya, kita dapatkan rumusnya itu 2 pangkat M. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 1, 2, maka himpunan kuasa dari himpunan A itu sama dengan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Jadi ditambahkan himpunan kosong pada himpunan kuasa ini, kemudian ditambah 1, 2 atau gabungannya, lalu anggota himpunan A-nya. Jadi terdapat 4 ya di sini kardinalitasnya. Lalu himpunan kuasa dari contoh yang kedua, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kuasa dari himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Karena ya nggak ada elemen lagi, jadi hanya himpunan kosong, jadi sama. Lalu contoh yang ketiga, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kuasa dari himpunan kosong sama dengan baru ditambah himpunan kosong di sini. Karena ketika himpunan kosong memiliki anggota himpunan kosong, maka di situ untuk himpunan kuasanya diikut sertakan ya himpunan kosongnya. Selanjutnya, fungsi dalam himpunan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antar domain dan kodomain disebut range atau fungsi atau daerah hasil. Jadi A ini disebut domain, sedangkan B ini disebut kodomain. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Fungsi A ke B digambarkan pada penggambar di samping. Maka dari diagram pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa domainnya itu ini 1, 2, 3, kodomainnya itu 1, 2, 3, 4, dan range fungsinya itu 2, 3, 4. Selanjutnya, operasi pada himpunan. Yang pertama ada irisan. Sebelumnya udah dijelasin ya, teman-teman bisa ngeliat secara langsung, secara singkat saja. Dan di sini ada gabungan atau bisa disebut union. Jadi digabung itu A gabung B itu semuanya jadi satu. Lanjut ada komplement. Jadi komplement itu keterbalikan ya, kayak seperti inverse gitulah. Jadi di sini A-nya itu dikecualikan gitu.
Lalu selisih di sini dapat kita lihat seperti pengurangan ya. Jadi himpunan A itu dikurangi dengan himpunan B atau selisih A, selisih himpunan A diselisih himpunan B, maka hasilnya seperti ini guys. Lanjut, beda setangkap. Jadi seperti apa ya namanya? eh Ketika irisannya itu dibedakan. Ketika himpunan A dan himpunan B memiliki irisan, nah irisannya itu tidak ikut sertakan, maka itu disebut operasi beda setangkap. Jadi, misal jika himpunan A 246 dan himpunan B 235, nah di sini terdapat anggota yang sama, maka tidak diikut sertakan, maka operasinya itu beda setangkap. Memiliki notasi seperti ini dan teorema yang seperti ini, bersifat hukum komutatif dan hukum asosiatif. Selanjutnya perkalian Cartesian itu notasinya A cross B sama dengan AB di mana A elemen himpunan A dan B anggota elemen dari himpunan B. Dapat dilihat contohnya. Catatannya jika A dan B merupakan himpunan berhingga maka kardinalitas A cross B sama dengan kardinalitas A kali kardinalitas B. Ya, bisa dilihat ya secara singkat di sini. Lalu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya HRD mengelompokkan karyawan berdasarkan keahlian. Yang pertama himpunan A itu karyawan yang bisa Excel, lalu yang himpunan B itu karyawan yang bisa desain. Lalu A irisan B-nya, maka karyawan yang bisa Excel dan desain bisa diberi tugas ganda gitu. Lalu ada juga pabrik mengelompokkan bahan baku, yaitu A itu himpunan A itu yang seperti besi, aluminium, tembaga, lalu yang B itu aluminium, plastik, tembaga, maka A gabung B itu bahan semua yang tersedia atau stok gudangnya. Jadi digabungin gitu. Di sini ada toko menganalisis pelanggan, A itu pelanggan suka kopi, lalu B itu pelanggan suka teh, maka himpunan A irisan himpunan B-nya itu pelanggan yang suka keduanya atau target produk baru. Maka pada kita mengerti himpunan, operasi himpunan, kita itu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari kita. Lalu di sini ada contoh soal satu, bisa teman-teman jawab ya. Atau dimengerti saja, nanti ada latihan soalnya. Kita bisa next. Nah, untuk latihan soalnya, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar untuk jawabannya itu bagaimana. Pada latihan soal 1, kalian bisa pause ya teman-teman. 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Sekian dari saya pada pembuatan video kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.